Oke, terima kasih. Salam warga Kepoin Desa, bedah tuntas urusan desa. Malam hari ini kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Karena kemarin kita sama gitu ya, tentang bagaimana KPM dalam conference stunting sudah cukup pada paparan narasi. Malam hari ini kita melanjutkan bagaimana KPM itu membuat sebuah laporan conference stunting. Ini berbasis dengan metode Excel, karena kita ketahui bersama bahwa dengan menggunakan aplikasi IDW sering sekali terjadi hambatan trouble yang menjadikan kita kadang-kadang itu, aduh ini gimana ya caranya gitu. Ternyata oleh warga Kepoin Desa itu akan kita kupas tuntas bagaimana kita membedah sebuah laporan conference stunting oleh beliau, Bu Jender Rinanta. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam, Bu Rina. Selamat malam Pak Iman juga. Terima Selamat kasih malam sekali. semua. Oke, terima kasih sekali Bu Rina. Ini adalah seluruh warga Kepoin Desa ingin berbagi, ingin ngangsu. Kalau bahasanya Pak Siprianus itu kemarin, karena itu pingin ngangsu kawruh gitu, sehingga tidak elok bagi saya sebagai warga Kepoin Desa akan menghentikan jalan sejenak. Sebelumnya maka saya persilakan Bu Rina untuk memperkenalkan diri, karena terima kasih bagi warga Kepoin Desa yang hadir di link YouTube ataupun di partisipan di Zoom malam hari ini. Saya hanya ucapkan terima kasih. Ayo kita belajar bareng-bareng. Kami mohon semuanya kita simak bareng-bareng paparan dari Bu Rina sampai tuntas. Nanti akan kami berikan waktu tempat untuk present untuk saling berbagi ataupun bertanya. Kami persilakan Bu Jenderinanta. Iya, terima kasih Pak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Kepoin Desa yang ada di seluruh wilayah di Indonesia ya. Betul. Ya, ini kita bertemu lagi, mungkin saya yang kedua kalinya ini. Karena yang pertama belum sempat sampai ke penuntasan pembuatan laporan konvergensi stunting yang versi Excel. Ya, sekarang saya coba untuk membagi bagaimana versi saya, versi KPM Desa Purwosari untuk membuat laporan konvergensi stuntingnya ini dari awal kita mendata sampai dengan jadi laporan konvergensi stunting untuk tahun yang bersangkutan. Di sini saya ambil sampelnya untuk tahun 2021 triwulan yang terakhir. Jadi yang bulan Oktober, November, Desember, karena setelah kita mengetahui data yang bulan Desember, maka kita bisa untuk membuatkan laporan konvergensi stuntingnya. Baiklah, mungkin bisa saya mulai dulu presentasinya. Ya, ini jadi kita membuat laporan konvergensi stuntingnya versi Excel, versi saya sebagai KPM Desa Purwosari. Mungkin banyak sekali sahabat Kepoin Desa yang sudah mengetahui apa itu konvergensi stunting. Tapi di sini saya coba lagi, saya ambil definisinya dari sumber di aksi.bangga.kemendagri.go.id. Ternyata konvergensi stunting di sini merupakan pendekatan penyampaian intervensi. Jadi intervensinya ini nanti harus terkoordinir, terintegrasi bersama-sama untuk mencegah stunting, terutama untuk sasaran prioritas. Nah, sesudah kita tahu definisi tentang konvergensi stunting, sebetulnya kenapa intervensi gizinya itu harus dilakukan secara konvergen? Ternyata dari pengalaman berbagai negara yang sudah berhasil,
di sini menunjukkan beberapa masukan. Efektivitas penurunan stuntingnya ini ditentukan oleh beberapa atau menyeluruh ya, secara terpadu intervensi gizinya yang menyasar lokasinya dan kelompok sasaran prioritas. Jadi berarti intinya di sini untuk efektivitas penurunan stunting itu harus dilakukan secara menyeluruh, secara bersama-sama. Kemudian dia bisa menjadi intervensi gizi yang paling efektif apabila diberikannya pada periode 1000 HPK. Jadi tidak terhadap mungkin kelompok tertentu, tapi kita menyasarnya ke 1000 HPK. Di sesi yang sebelumnya mungkin saya sudah menjelaskan yang termasuk sasaran 1000 HPK-nya itu. Nah, sekarang di sini untuk laporan konvergensi stunting. Sebetulnya di sini seberapa penting laporan konvergensi stunting itu harus kita buat, ternyata menjadi salah satu syarat dalam penggunaan dana desa atau pencairan dana desa. Di sini saya juga sudah mengambil peraturan Menteri Keuangan di sini nomor 222 garing PMK titik 07 garing 2020 tentang pengelolaan dana desa. Nah, sesudah kita juga tahu definisi tentang konvergensi stunting, kemudian tentang pentingnya laporan konvergensi stunting, maka sekarang sampailah ke tahap bagaimana cara pembuatannya. Di salah satu tayangan ya, saya sempat melihat proses pembuatan laporan konvergensi stunting juga menggunakan Excel. Mengambil sampelnya mungkin karena hanya untuk sampel, jadi mengambil contohnya hanya sedikit jumlah balitanya. Padahal seperti kita ketahui secara realitanya bahwa balita di desa kita ini jumlahnya nggak cuma puluhan, bahkan sampai ratusan. Ya Pak Iman, di desa Purwosari aja balitanya itu bisa sampai 300 lebih tuh. Karena ada 6 posyandu juga, jadi kita punya banyak balita ya. Ya, untuk tahapan pembuatan laporan konvergensi stuntingnya di sini otomatis kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu. Baik itu data yang kita ambil dari posyandu setelah setiap kegiatan posyandu setiap bulannya. Juga kita bisa mintakan data ibu hamil dari bidan desa. Dan data anak PAUD usia sekolah itu ke tenaga pendidik PAUD atau TK. Karena dari mereka inilah kita baru bisa untuk mengolah datanya via Excel. Ya. Tapi nggak lupa juga ada satu yang perlu kita mintakan yaitu data dari puskesmas. Karena di situ kita bisa dapatkan status gizi dari balita itu. Ya. Kalau sekarang mungkin kader posyandunya pun sudah bisa menginput dan ngecek sendiri untuk mengetahui bagaimana gizi balita di desanya itu lewat aplikasi si gizi terpadu ya. Atau bisa juga kita lihat lewat namanya EPPGBM itu, program EPPGBM. Ya. Jadi sudah kita kumpulkan datanya, baru kita membuat laporan bulanan. Nanti bagaimana itu bentuk laporan bulanannya kita lihat bersama. Kita lihat dulu ini tahap pembuatannya. Sudah laporan bulanan, maka baru kita lanjutkan, kita bisa membuat untuk laporan triwulannya. Jadi untuk 3 bulan, per 3 bulan itu, baik laporan tentang badutanya atau balitanya, terus ibu hamilnya juga PAUD. Karena di sini
ada 3 yang dibuatkan aplikasi atau dimasukkan lewat Excel. Nah, sesudah laporan triwulan kita buat, baru kita bisa membuatkan laporan capaian layanannya. Ya, capaian layanan itu nanti kita dapatkan dari hasil rekap, ya istilahnya rekap dari laporan triwulan yang sudah kita buat. Nah, dari capaian layanan kita juga bisa mendapatkan hasil untuk mengetahui bagaimana konvergensi desa kita dalam format atau dalam bentuk prosentasenya. Baru terakhir kita bisa mendapatkan atau membuat laporan konvergensinya. Ya. Sekarang mungkin kita bisa melihat tahap pertama dulu, yaitu laporan bulanan. Di sini saya memang gunakan Excel berdasarkan aplikasi yang sudah atau yang didapat oleh KPM, ya. Jadi input data balita, ibu hamil, kemudian anak atau siswa PAUD TK itu bisa kita gunakan format Excel yang sudah ada, hanya, nah, sini mungkin perlu digaris bawahi, digaris tebal, ya. Ternyata aplikasi atau program yang disebarkan untuk KPM itu, ya membantu sih membantu, cuma membantunya itu tidak 100%. Bagi saya itu harus banyak sekali yang harus saya bongkar, harus saya modif, harus saya eksperimen sendiri. Karena itu bagi saya untuk bisa memudahkan saya sendiri sebagai KPM dalam menginput data, efisiensi waktu, kemudian bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ya. Nah, ini sebagai contoh, di sini saya ambil, tadi saya sudah ceritakan bahwa saya ambil data tahun 2021 triwulan terakhir. Berarti data bulan Oktober, November, Desember. Ini mulai saya berikan contohnya untuk penginputan anak yang 0 sampai 2 tahun. Ya. Mungkin teman-teman semua format dari Excel-nya sudah rata-rata mungkin sudah sama memiliki seperti ini, ya. Ya, di situ ada pengisian kolom untuk nomor register, kemudian nama anaknya, jenis kelaminnya, tanggal lahirnya, status gizinya, dan seterusnya, sampai ke pelayanan yang 5 paket itu. Di sini indikator layanannya. Ya. Nah, nanti terakhir baru kita bisa membuatkan laporan yang sampai ke konvergensi stuntingnya. Ya. Sekarang proses untuk pembuatan laporan bulanannya. Untuk data ini memang kita input manual, ya. Kemudian dari mulai nama anak, jenis kelamin. Nah, kalau kita lihat di sini di program yang sudah ada itu kita bisa tinggal memilih L atau P, ya. Kemudian untuk tanggal kita harus input sendiri. Untuk status anaknya juga bisa diisi dengan normal atau gizinya buruk atau gizi kurang atau bahkan stunting. Nah, untuk ini kolom yang status gizi biasanya selain saya cek dari program EPPGBM yang dari Puskesmas, saya juga cek dari buku KIA. Jadi saya sambil cek kalau anak umur sekian, jenis kelaminnya misalnya laki-laki, umur sekian bulan, jenis kelaminnya laki-laki, dia beratnya pada bulan ini kok sekian kilo, ya. Nah, itu masuk ke grafik pertumbuhannya itu di area mana. Nah, mungkin kalau buku KIA yang sekarang yang bolak-balik itu kita agak kesulitan melihat
mana daerahnya kuning, hijau, atau merah. Tapi kalau buku KIA yang dulu, yang masih satu muka, yang belum double bolak-balik, itu kita lebih mudah. Karena, kita bisa lihat ternyata jenis kelaminnya ini laki-laki, umurnya sekian bulan, dia ada di garis yang masih di daerah hijau, mungkin berarti dia masih normal, dan seterusnya. Nah, untuk umur, sebetulnya kalau di program yang sudah dibagikan ke KPM, itu diisinya manual. Ya. Kalau kita cuma punya beberapa balita, nggak masalah. Kita tinggal hitung aja, dia lahirnya tahun sekian, kemudian sekarang tahun sekian, kan tinggal dikurangi aja, dicari, sekian bulan. Nah, tapi kalau seperti saya ini, data balitanya sampai ratusan, ini bagaimana? Saya nggak mungkin harus habiskan waktu cuma untuk menghitung umur balita dalam bulan ini. Nah, oleh sebab itu, sini saya cari rumus untuk bisa menampilkan umur balita dalam bulannya ini seperti ini di Excel, ya. Nah, kemudian kan masing-masing posyandu di kami di Desa Purwosari itu ada 6 posyandu. Berarti umur balita tersebut pada bulan tersebut yang sedang kita input, berarti contohnya ini yang Oktober, itu dia dilakukan penimbangan posyandunya tanggal berapa, kita tuliskan tanggalnya di luar tabel ini. Fungsinya supaya nanti bisa kita gunakan untuk perhitungan mencari umur balitanya dalam bulan. Ya, karena kan masing-masing posyandu berbeda jadwal penimbangannya. Ya, itu. Jadi sudah kita isi, sudah ketemu umur dalam bulannya. Ini contohnya. Ya, jadi sel tanggal sekarang, tanggal penimbangan dikurangi tanggal lahirnya, nanti dibagi 365, baru dikalikan 12 supaya kembali ke bentuk bulan. Ya. Ini mohon maaf aja, mungkin nanti kalau mengikuti materi Excel ini agak sedikit pusing ya. Karena memang saya juga menemukan rumusnya juga sampai 2 mingguan ini pusingnya. Itu ya Pak Iman. Nanti ada hakinya, Bu. Ya, semoga. Nah, untuk pengisian indikator ini nanti bisa kita isikan berdasarkan data penimbangan. Misalnya si A dia pada bulan ini menimbang atau enggak, berarti imunisasinya sudah lengkap atau belum, ya. Tinggal kita pilih, ada yang centang, ada yang silang. Nah, kemudian juga untuk penimbangan berat badannya, dia ditimbang atau tidak, tinggal pilihannya centang atau silang. Ya, sampai ke indikator pengasuhan anak PAUD. Ya. Nah, itu proses per bulannya. Saya anggap saja ini untuk bulan November, Desember, prosesnya sama. Jadi penginputannya masih manual. Ya. Nah, untuk membuat triwulan itu ternyata, contoh di sini ini saya udah punya yang rekap balita. Nah, hasilnya tuh harus seperti ini. Harus berubah menjadi Y, T, atau TS, ya. Padahal tadi di pengisian penginputan bulanan itu hanya centang atau silang, ya. Nah, bagaimana ini supaya bisa kita mengubah secara praktis? Masa iya kita lihat, ini dia harus memenuhi syarat, ya. Nanti kita lihat di situ ada syaratnya. Kenapa harus Y itu karena syarat kriterianya bagaimana. Kalau dia T itu harus yang bagaimana dan seterusnya. Ya, ada pedomannya. Ya, jadi saya buat
tabel bantunya. Jadi di samping tabel utamanya tadi tuh, saya buat tabel bantu ini. Kenapa? Karena nanti dari tampilan yang pilihannya hanya centang dan silang, itu nanti bisa kita ubah ke bentuk angka 1 atau 0. Kenapa harus diubah jadi 1 atau 0? Karena nanti pada kriteria pedoman pengisian yang diubah jadi YT, TS, itu ada poin penilaiannya. Kalau jumlahnya sekian, nah untuk cari jumlahnya sekian kan nggak mungkin kita menghitung satu-satu, oh ini 3 bulan itu centangnya sekian, silangnya sekian, sampai berapa bulan harus ngisi seperti itu. Makanya di sini saya buat bantunya. Cara membuat bantunya itu tinggal kita copy ya. Ini nama-nama anaknya itu. Ini saya bukan copy, di linkkan ya ke sel nama anaknya. Nah, yang susah itu mencari rumus ini. Mencari rumus supaya tadi dia centang bisa berubah jadi 1. Kalau silang bisa jadi 0 ini ya. Saya pakai fungsi if. Jadi di sini memang saya sangat berterima kasih pada Excel karena dia mempermudah saya untuk mengubah fungsi if yang bisa saya gunakan, saya inginkan ya. Jadi ini saya ubah jika isinya silang ya atau kosong ya berarti saya isi dengan 0. Tapi selain itu 1 gitu ya. Betul. Ini sekilas saja nanti daripada pusing. Ya, jadi ini setiap bulan saya buat tabel bantunya seperti ini. Karena tujuan saya mendapatkan angka-angka 1 dan 0. Ya. Untuk yang bulan November juga sama ini. Di sampingnya ada. Bulan Desember juga ada. Jadi saya cukup bikin satu rumus aja di deret atas, tinggal copy ke bawah. Daripada saya harus ngitung satu persatu ratusan anak gitu. Ya, tuh. Nah, sekarang tadi saya sudah membuatkan 3 tabel dengan tabel bantunya. Nah, sekarang fungsinya dari ketiga tabel bantu tersebut akan kita gunakan digabungkan. Jadi untuk bulan Oktober, November, Desember kita bisa tahu, oh ini si Adi misalnya, dia sudah mengikuti penimbangan berapa kali dan seterusnya, itu kan berarti dijumlah ya. Nah, menjumlahkan 3 tabel 3 bulan itu saya gunakan fasilitas consolidate di Excel. Jadi di sini nanti didapatkan hasilnya, oh ternyata Nalendra Zidane ini dia dapat pemberian imunisasinya 3 kali ya. Kemudian ini baru penimbangannya dia baru ikut posyandu 1 kali dan seterusnya. Itu tadi dari hasil yang pengubahan centang silang menjadi 1 atau 0. Nah, itu melewati proses yang namanya data consolidate. Ya. Kemudian dari data consolidate ini kita ubah lagi. Jadi sebenarnya ini prosesnya centang silang jadi angka 1, 0. Kemudian kita balikkan lagi supaya jadi Y atau T atau TS. Ya. Nah, tadi saya udah bilang, katanya ada petunjuk atau pedomannya. Kita lihat sini. Petunjuk indikator layanan. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk yang 3 bulanan bagi anak 0 sampai 23 bulan. Ya. Untuk anak yang usia 0 sampai 6 bulan, itu dia imunisasinya tidak sesuai, berarti nanti diisinya TS ya. Kemudian untuk penimbangan berat badannya masih TS, kemudian konseling gizinya dan seterusnya. Jadi kita ikutin dengan petunjuk yang sudah ada ini ya. Sampai dengan anak usia bawah ya. Nah, ini ya. Nah, usia
18 sampai 23 bulan. Ya, jadi sudah ada ketentuannya, pedomannya. Ya, jadi kapan saya harus mengubah dia jadi T, jadi Y, atau jadi TS, gitu. Ya. Nah, itu petunjuknya berarti di situ. Kembali lagi tadi ke Excel-nya, ya. Nah, sesudah berdasarkan petunjuk, berarti kalau berdasarkan petunjuk itu ini juga saya dibantu pakai if lagi, ya. Karena untuk mengubah jika umur si anak itu kurang dari 6 bulan, berarti nanti harus terisi TS. Jika umur anaknya itu sampai dengan 24 bulan, atau lebih dari 0 berarti nanti isinya Y, ya. Selain itu berarti T. Ini juga saya terbantukan dengan fungsi if di Excel, ya. Tuh. Nah, ini sesudah kita temukan lagi sampai ke Y, T atau TS, baru kita siapkan untuk format rekapnya, rekap triwulannya. Jadi tinggal kita boleh copy paste, ya, masukkan lagi ke sini, ke format yang triwulannya ini. Ya, dari input manual hanya centang, silang, kemudian kita ubah ke bentuk angka 1, 0 supaya bisa nanti dijumlahkan untuk 3 bulanan. Sesudah jadi 3 bulanannya, baru kita ubah lagi ke bentuk yang Y atau T atau TS. Ya, karena inilah yang kita perlukan untuk laporan triwulannya. Gitu. Nah, nanti dari laporan triwulan ini di bawah, nah ini kalau kita lihat ini balita saya di sini sampai 100-an ini, ya. Ya. Nah, di bagian bawah sini ada rekap untuk menjumlah jumlah yang diterima tadi itu dari indikator, layanan indikatornya itu, capaian indikatornya, ya. Ada yang hanya 140, padahal seharusnya misalnya 153. Otomatis nanti kan bisa kita temukan dia berapa persen. Ya. Nah, ini sengaja saya beri warna pink karena nanti inilah yang akan kita masukkan ke dalam laporan yang capaian layanan. Jadi capaian indikator layanannya itu ini. Sedangkan nanti yang warna biru ini untuk konvergensi desanya. Ya, tuh. Untuk prosesnya ibu hamil sama, di sini saya udah langsung aja ke rekap bumilnya. Kemudian untuk yang PAUD lebih simple, ini saya udah temukan langsung aja jumlah sasarannya berapa, harusnya totalnya berapa, gitu ya. Nah, ini tadi yang saya bilang dari rekap-rekap yang di bawah itu kita masukkan ke sini, ya. Ini ada formulir bantu capaian penerimaan layanan. Nah, tadi yang merah-merah itu ya kita masukkan ke sini, ya. Jadi kita nggak lagi manual ngetik-ngetik gitu, otomatis nanti dia udah tinggal kita copy paste. Ya. Baru terakhir kita lihat konvergensi desanya itu yang tadi, yang apa sebelahnya yang ini, contoh saya buka lagi ini. Nah ini, jadi yang birunya ini nanti masuk ke konvergensi desanya. Ya, ya. Itu untuk pembuatan laporan bulanan, laporan triwulan, sebetulnya udah sampai ke laporan ini, konvergensi desa. Tinggal hasilnya nanti kita lihat bagaimana untuk laporan konvergensi. Nah, inilah yang biasanya diminta oleh Pemdes, yang untuk lampiran salah satu syarat pencairan dana desa. Iya enggak, Pak Iman? Betul.
ternyata prosesnya itu tidak semudah membalikan telapak tangan itu. Ya, jadi tadi yang udah kita, ini yang dari capaian layanan, kemudian ke bawah ini. Nah, di sini yang konvergensi desanya. Ya, jadi ya sebetulnya dari hasil yang tadi udah kita proses di Excel itu, lewat Excel. Tuh. Ya. Ke bawah sekalian aja, Bu. Ya, ke bawah. Nanti Ditarik ke kelihatan. bawah. Biar nampak semua, biar nampak semua. Ini udah segini aja. Gitu cukup. Oke. Oke. Ya, itu jadi untuk pembuatan laporan konvergensinya itu, jadi tadi mulai dari proses yang bulanan, kita menginput manual, hanya memilih centang atau silang, kemudian kita buat tabel bantunya, supaya centang dan silang bisa berubah menjadi angka 1 dan 0. Karena nanti 3 bulan itu kita harus menghitung totalnya lewat data consolidate. Nah, sesudah menjadi data consolidate, itu baru kita kembalikan lagi ke bentuk TS atau TS untuk memenuhi format yang capaian layanan, kemudian konvergensi desa, sampai ke laporan konvergensi stunting tahunan. Ya, itu mungkin di sini saya bisa membagikan contoh untuk yang ini, proses pembuatan laporan triwulan. Saya mengambil contoh yang laporan konvergensi stunting balita. Jadi sebetulnya untuk yang bumil, kemudian untuk PAUD itu prosesnya sama. Jadi mulai dari penginputan data secara manual, kemudian kita buatkan tabel bantunya untuk bisa mendapatkan 1 dan 0, kemudian tadi lewat data consolidate, direkap data, dikembalikan lagi ke bentuk Y, T, atau TS. Begitu. Itu mungkin Pak Iman yang bisa saya bagikan dari proses pembuatan laporan konvergensi stunting versi saya. Karena kan mungkin dari teman-teman lain KPM mungkin punya versi lain yang lebih mudah mungkin ya. Tapi kalau saya memang saya harus maksimalkan penggunaan Excel ini supaya bisa dibuatkan, terutama itu mencari jumlahnya itu, karena harus di data consolidate. Gitu mungkin Pak Iman. Oke, terima kasih sekali Bu Jender. Saya hanya bisa tersenyum, Bu. Hanya satu, saya mengucapkan terima kasih sekali Bu. Bu Jender gitu ya, warga Kepoin Desa sangat terbantu dengan adanya apa yang tadi disampaikan oleh Bu Rina. Tetapi tentang bagaimana sebuah Excel dimanfaatkan, itu bagaimana user itu menggunakan. Tapi dan saya perkenalkan seluruh warga Kepoin Desa, ini adalah saudara saya, KPM, Kader Pembangunan Manusia Desa Purwosari, Kecamatan Batu Raden, Kabupaten Banyumas. Dan kebetulan kami satu tim gitu ya. Dan di sebelahnya persis itu adalah PLD-nya Sasmito. Selamat malam Sasmito. Oke, dan inilah dengan mohon maaf apabila tadi apa yang disampaikan oleh Bu Rina ada plus minus ataupun ada suatu kekurangan. Kami sekali lagi inilah apa yang kami hasilkan, dan ini yang selama ini kami pakai apabila dua-duanya jalan, HDW jalan, Excel-nya jalan, dan ini yang dipakai oleh teman-teman KPM kami di Batu Raden. Setidaknya itu untuk menjawab setiap bulan itu beliau itu memiliki hak. Dan nanti pada saat triwulan akan ada RDS, inilah yang dipakai gitu ya.
Iya. Dan tentunya tidak menutup kami untuk saling berbagi ilmu pengetahuan bagaimana sebuah laporan konservasi stunting, dan nanti teman-teman warga kepala desa yang ingin meminta materinya nanti akan kami tempelkan di linknya nanti oleh beliau, tim TV Desa akan ditempelkan di Kepoin Desa. Saya buka sebuah waktu session tersendiri, silakan yang mau resen untuk menyampaikan unek-uneknya ataupun ingin berbagi, kami persilahkan, dan pokoknya kami seduluran deh gitu. Silakan yang mau resen, kami persilakan open unmute, silakan. Dari ada 2, kami silakan, Mangga. Ya, selamat malam. Silakan. Oke, perkenalan, Mbak. Halo. Oke, perkenalkan diri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya ya Ibu Yuyun Arisudin. Ya, dari Sulawesi Barat. Oke, silakan, Bu. Ya, menarik tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Gender ya terkait penyusunan laporan konvergensi stunting. Kebetulan saya TAPM Kabupaten. Ya, kebetulan juga kemarin kami baru selesai rembuk stunting, Ibu ya. Jadi saya tadi melihat paparan dari Ibu Gender ini memang satu-satu KPM yang sudah menguasai perhitungan cara menghitung scorecard ya Bu ya untuk konvergensi stunting. Cuman kami kan kalau di kabupaten kami ini ya Bu ya, kami selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Ya. Nah, hasil rembuk stunting kami kemarin itu memang ada pemaparan terkait hasil konvergensi stunting, apalagi sekarang juga paketnya itu bertambah, bukan 5 ya sekarang, jadi 5+2. Iya. Ya, 5+2. Jadi sedikit mungkin saya mau tambahkan Bu terkait hasil pendataan yang tadi konvergensi stunting. Sekarang itu Dinas Kesehatan untuk pemeriksaan ibu hamil itu bukan 4 kali. Sekarang kita memakai 6 kali. Oh iya. Ya, jadi itu mungkin saja untuk penambahan dari kami ya. Selaku maksud kami saling berbagi, sehingga memang ini data-data KPM agar diperbaharui sehingga sinkron bersama dengan Dinas Kesehatan. Apalagi kan Dinas Kesehatan itu dia memakai data IPPBGM ya, Ibu ya. Ya, jadi hasil rembuk stunting itu nanti yang dikumpulkan terkait 7 pemetaan masalah ya 5+2 yang terbaru, terus data konvergensi stunting yang mana itu ibu hamilnya udah 6 kali. Ya, itu mungkin saja Bu sekedar info. Tadi pemaparan Ibu sudah cukup baik dan terima kasih. Mohon materinya nanti dibagi. Terima kasih Bu. Makasih ya Mas Imam. Oke, terima kasih Bu Yuyun. Kami sampaikan memang ini kami oleh Bu Gender itu masih menggunakan 5 paket layanan karena ini nyambung session yang kemarin Bu Yuyun. Jadi nanti apa yang tadi sudah mulai berlaku adanya tambahan, kami siap. Dan juga tidak menutup kemungkinan bahwa kami juga butuh informasi seperti ini, dan kami terbuka agar semuanya menuju pada sebuah capaian kita bersama-sama. Oke, terima kasih Bu Yuyun. Sama-sama Mas Imam. Oke, silakan Bu Gender bisa menanggapi. Ya, terima kasih Bu Yuyun. Berarti nanti kalau memang ada perubahan dalam pedoman ya, ketentuannya itu paling saya hanya mengubah di Excel-nya itu kita sesuaikan. Karena kan di situ kalau tadinya misalnya jika kurang dari 4 kali pemeriksaan, nanti mungkin dia belum bisa kita masukkan jawaban ya misalnya gitu. Jadi masih harus TS atau T gitu. Ya, tapi kalau misalnya nanti udah nih, paling nanti kita ubah di rumusnya. Oke, terima kasih Bu Gender. Kami persilakan Pak Muhlis Panai. Kami buka open. Ya, terima kasih Bang Iwan. Siap. Apa kabar Bang Iwan? Baik. Silakan Bang. Bu Yayu.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari Kabupaten Gorontalo. Oh, iya. Ya, menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Gender kita. Luar biasa. Terima Ini kasih, Pak. mohon di-share Excel-nya itu, karena tadi dari pertama Excel-nya. Siapa tahu sudah ada rumus ya, toh? Iya, Ya, ada nah, di rumusnya. samping materinya, Excel-nya dibagi supaya kita juga bisa tambah pengetahuan dan mudah untuk melakukan yang namanya perhitungan scorecard. Iya, Walaupun memang sekarang itu kekurangan kita adalah pengisian secara aplikasi HDW. iya, Ya, padahal di aplikasi HDW di dashboard itu sekarang sudah disediakan loh itu namanya print out hasil pemantauan. Jadi sebenarnya kita KPM tidak perlu lagi mengisi atau menghitung secara manual. Kalau kita rajin mengisi di aplikasi HDW, di dashboard HDW itu ada yang namanya print out laporan scorecard-nya. Ada yang kuartal 1, 2 sampai 4. Nah, kebetulan di kami itu Kabupaten Gorontalo, kebetulan saya karena ini sekarang kan TA-nya sudah per wilayah ya. Ya, tetapi karena masih tetap menempel IHDW di TAPSD-nya, nah saya biasanya mengirimkan data hasil dashboard itu per triwulan. Nah, insya Allah juga kalau memang kawan-kawan KPM mengisi secara teratur di aplikasi HDW, nah bisa diprintkan untuk persoalan laporan scorecard-nya. Tapi tadi bagus sekali karena kita masih tetap menggunakan manual juga karena biasanya yang namanya aplikasi pasti ada gangguan error dan lain sebagainya. iya. Sehingga Untuk menjadi hambatan antisipasi ya, kita Pak. jadi hambatan kita di pelaporan di scorecard nanti. Nah, cuma memang ada satu hal yang saya sedikit saling berbagi ya, menambahkan mungkin kita juga harus mencontohi apa yang dilakukan oleh siapa tadi? Ibu Yayu ya? Ibu Yayu. Ya, Ibu Yayu. Targetnya adalah bagaimana kemudian laporan-laporan yang kita hasilkan ini bisa tersampaikan di masyarakat. Minimal melalui rembuk stunting tadi yang Ibu Yayu sudah sampaikan sudah selesai sekabupatennya, itu prestasi luar biasa Ibu Yayu. Dan itu perlu menjadi contoh kita semua, sehingganya semua yang kita laporkan ini, semua segala apa yang kita sudah buat ini terinformasikan ke masyarakat. Karena sampai dengan hari ini kita masih KPM itu masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah desa, sebagian ya. Jadi mungkin disebabkan adalah bisa saja kita sebagai KPM yang kurang advokasinya. Nah, advokasi dan selama ini kita masih terfokus pada posisi bagaimana menyusun dan membuat laporan, tetapi tidak terfokus pada posisi bagaimana kita mengadvokasi desa. Dan ini kan tupoksi kita kan 4 ya kalau tidak salah KPM secara umumnya ya, yaitu pendataan, pemantauan, kemudian juga salah satunya adalah advokasi. Nah, ini yang jarang kita lakukan. Dan hari ini karena materinya tentang laporan konvergensi stunting atau scorecard, nah ini kami dari Kabupaten Gorontalo mengucapkan terima kasih banyak atas acara ini Pak Iman, karena minimal ini sebagai pengingat untuk kita semua. Karena tidak semua juga mengetahui persis tata cara pengisian ini. Dan sepengetahuan saya juga, belum ada surat secara resmi atau panduan resmi untuk pemantauan yang tadi mungkin disampaikan oleh Ibu Yayu 6 kali. Kita masih tetap menggunakan yang 4 kali, kan itu minimal. Artinya ketika sudah ada panduan untuk 6 bulan, 6 kali selama masa kehamilannya, mungkin itu akan kita gunakan. Tapi untuk posisi sekarang, sepengetahuan saya kami belum dapat ya. Karena skop ya pelaporan kita IHDW ini kan atau laporan secara manual ini kan
dari Kementerian Desanya, bukan dalam kebijakan daerahnya. Karena panduan kemarin tata cara pengisian laporan itu, kebetulan kami tahun 2019 itu salah satu daerah uji coba dari World Bank untuk laporan konvergensi stunting ini. Sehingga sampai hari ini saya belum tahu, siapa tahu sudah ada perubahan. Nah, kami mohon informasinya, dan kami masih tetap memfokuskan diri pada posisi tadi perhitungan kayak ibu hamil tadi 4 kali dan lain sebagainya, sesuai apa yang menjadi panduan tata cara pengisian laporan secara manual maupun apa yang ada di aplikasi HDW. Karena di aplikasi HDW masih menggunakan tata cara yang kita sekarang gunakan di laporan manual, masih sama. Cuma kelebihannya sekarang adalah di scorecard di dashboard aplikasi HDW itu sudah bisa kita memprintkan laporan secara manual untuk kawan-kawan KPM. Itu saja Pak Imam dari saya. Ya, mohon maaf ya, kita hanya sedikit saling berbagi lah supaya juga pertemuan ini agak seru, agak menarik, sehingga kita juga berharap ada saran dan masukan dari kawan-kawan lain. Oke, salam konvergensi stunting, salam 5 paket layanan dari kami Kabupaten Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mulis Panai. Di sinilah kita itu saling menguatkan. Tapi sekali lagi, karena kenapa kami masih bersikup pakai 5 paket layanan, karena di laporan untuk pencairan dana desa sampai saat ini di Ombudsman-nya masih seperti itu. Tapi kami juga terima kasih sekali apa yang menjadi tadi ada hal-hal yang baru, tentunya itu menjadi hasanah kami untuk menambah keilmuan dalam salam konvergensi stunting. Terima kasih Pak Muhlis atas informasi dan edukasinya kepada kami yang di warga KPM Desa. Kami mungkin ada tanggapan dari Bu Jender, kami silakan. Enggak, mungkin ada ya. Tadi Pak Muhlis itu saya malah iri karena apa? Karena di sana kok HDW-nya bisa lancar itu ya. Makanya kita masih tergantung ya, Bu. Itu Bu, tergantung yang memegang dashboardnya, rajin nggak kasih kode OTP itu. Terima kasih Pak Muhlis. Kami itu ya begitulah. Tapi oke lah. Terima kasih ya Pak Muhlis. Kami lanjutkan ke Pak Saiful dari Kabupaten Sintang. Mangga. Terima kasih Kang Iman. Oke, mangga. Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Bung Muhlis. Salam juga. Terima kasih. Mangga. Dan secara pribadi saya apresiasi sekali dengan Ibu Jender Renata. Terima kasih Pak. Dengan kreativitasnya, hanya sedikit dari semua KPM di seluruh Indonesia ini yang bisa memberikan improvisasi, memberikan inovasi dalam pelayanan, dalam pelaporan ini. Sebenarnya semua KPM kan sudah diberikan Bu, dulu sejak 2019 yang Pak Mulis Panai tadi sudah menjadi daerah lokus waktu itu yang ditunjuk dari World Bank, dan semuanya sudah diajarkan Bu tentang aplikasi Excel itu. Namun kemampuan dari setiap KPM ini kan tidak sama menyerap dari pelatihan-pelatihan. Nah khusus di kabupaten kami 390 desa Kabupaten Sintang Kalimantan Barat itu Bu, mungkin hanya 20%-nya yang bisa aktif dengan baik. Apalagi tahun 2021 maupun 2022 itu semuanya aplikasi ini turun naik. Kualitasnya turun naik. Sampai hari ini juga kualitasnya turun naik. Kalau kondisi cuaca sedang hujan lebat, kadang-kadang aplikasinya SDGs. Semua sedang dalam gangguan sinyal kata. Nah itu masalahnya. Nah melihat dari tayangan Ibu tadi, memang ini masih, kalau saya lihat mulai dari aplikasi dan laporan scorecard-nya memang
masih menggunakan scorecard versi yang lama. Berbeda, tentunya ini berbeda dengan versi yang EHDW yang baru. Karena di situ sudah EHDW yang baru, Bu, yang versi baru ini scorecardnya lampirannya cuma 4 item. Lampiran khusus untuk yang warna itu hijau, kuning, merah, kelabu segala macam itu balonnya itu sudah tidak ada lagi. Nah, itu yang mungkin perlu Ibu sesuaikan. Di Kabupaten Sintang sudah tidak menggunakan versi yang itu lagi, tapi versi sudah EHDW yang dimodifikasi. Artinya kita bantu mereka menyiapkan laporan itu yang terutama untuk laporan 2021 syarat pencairan 2020 dana desa itu sudah kita perbaiki sehingga sesuai dengan EHDW. Sehingga ketika kita memberikan berikan pelatihan untuk KPM, kita sudah kiblatnya sudah tidak lagi dengan versi scorecard yang lama. Betul. Tapi memang yang namanya mendidik orang banyak ini, Bu, apalagi dengan jarak yang berbeda, ditambah lagi kendala-kendala SDGs-nya, sedang dalam gangguan sinyalnya, semuanya ya berjalannya pelan. Memang mendidik manusia ini memang bukan bisa simsalabim seperti revolusi sifatnya. Makanya memang dari sekian ribu KPM ini mungkin hanya beberapa, dan alhamdulillah sekali lagi saya berapresiasi Ibu sudah tampilkan apa yang Ibu lakukan. Moga-moga ini bisa menjadi inspirasi bagi KPM-KPM yang hadir di forum ini maupun yang lainnya nanti. Ya tentunya semua yang hadir di sini sekitar 142 orang ini bisa membawa informasi ini kepada yang lain. Makanya dari awal saya tadi di kolom chat sudah minta aplikasinya ini materinya ini tolong di share sebagai perbandingan. Mungkin bisa dikembangkan lebih lanjut. Karena sepengalaman saya sebagai tenaga ahli PSD sekarang yang sudah per wilayah, jadi tidak ada lagi spesialisasi. Versi Excel ini kami pernah membuat aplikasi Excel ada 2 versi, Bu. Versinya itu yang membantu para KPM. Nah, tentunya itu dari hasil koordinasi waktu itu antara TAPM khususnya yang PSD berkolaborasi menyusun satu aplikasi yang mempermudah KPM. Namun aplikasi Excel itu juga menyulitkan karena pada umumnya pengenalan terhadap aplikasi Excel ini bagi KPM ini sangat sulit. Bahkan di pendamping juga di kalangan pendamping juga, pendamping desa mulai PLD, PD sampai TA juga sulitan sebenarnya kalau tidak memahami alurnya. Tapi kalau sudah memahami itu malah sangat membantu. Walaupun hasilnya hari ini belum maksimal, tapi kita sudah berbuat. Mungkin nantinya akan lebih banyak orang-orang KPM seperti Bu Jender ini yang akan menampilkan karyanya dalam rangka penanganan stunting, khususnya setelah penanganan stunting nasional dikoordinatori oleh BKKBN, Bu. Di situ juga sebenarnya KPM ini bukan bekerja sendiri, tapi mereka di desa itu ada timnya masing-masing, Bu. Nah, yang mensosialisasikan seperti Bu Yayu tadi, yang 6 kali pemeriksaan ibu hamil itu adalah yang ditunjuk petugasnya dari BKKBN yang katanya jumlahnya 4 kali lebih besar dari jumlah pendamping desa seluruh Indonesia, Bu. Waktu rakornya dengan Bangda dulu pernah saya pertanyakan itu. Pendamping desa 35.000, mereka ratusan ribu. Luar biasa sekali itunya kader-kadernya yang sudah di lapangan. Nah, mungkin itu nanti bisa menjadi istilahnya partner dari KPM dari itu. Nah, terus satu, Bu, yang perlu saya ingatkan lagi. Salah satu tugas KPM itu bukan mencari data, Bu, tapi menghadiri pada saat pelaksanaan posyandu. Itu yang saya berikan tambahan.
Jadi kebanyakan kalau KPM yang cuma meminta data, itu datanya biasa disembunyikan oleh pihak-pihak yang itu, terutama kader posyandu yang tidak akomodatif. Artinya begini, kadang-kadang masalah ini Bu, antara KPM dengan posyandu ini yang biasa silang pendapatnya masalah KPM tuh honornya besar kok. Kami cuma honornya 1/5 kali itu. Nah, itu juga mungkin secara nasional saya sarankan supaya mungkin pihak-pihak yang terkait nanti, terutama yang itunya, yang dari pihak Kemendes, agar membuat ya aturlah tentang itu, standar itu, karena standar di setiap kabupaten berbeda Bu. Kadang-kadang kesenjangannya terlalu jauh. Misalnya. Oke Pak Agus, Pak Saiful, tanpa mengurangi rasa hormat saya, terima kasih atas tadi yang disampaikan. Insya Allah bisa dilanjut lagi ya Pak Saiful. Ini kan waktunya tinggal 3 menit. Saya persilakan Pak Agus WS dari Tuban. Oke, maaf Pak Agus, lanjut. Oke Pak Saiful, mana Pak Agus? Pak Agus, silakan. Oke, di unmute. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Pak Agus? Selamat malam Kang Iman dan teman-teman TPP yang lainnya se-Indonesia. Semoga sehat selalu. Ini isinya dari tadi ya, ada yang keluh kesah dan lain-lain terkait dengan KPM maupun EHDW dan lain-lain. Saya bangga sekali dengan Bu Jender. Luar biasa, KPM sekelas beliau saya belum dapatkan di Kabupaten Tuban, Kang Iman. 2021 saya keliling melalang buana Tuban, kasih pelatihan terkait dengan Excel-nya untuk pemantauan, itu belum ada yang sekelas Bu Jender, terus terang aja. Ini Kang Iman. Terima kasih Pak Agus. Ya, silakan. Kita punya beberapa kendala terkait dengan baik aplikasi HDW maupun form buku KPM. Kalau saya bilang ini adalah form buku KPN, buku KPM ini. Karena bagaimanapun kita harus merujuk pada Perpres 72 terkait dengan percepatan penanganan konvergensi pencegahan stunting yang ada 7 layanan itu, bagaimanapun semuanya harus menyesuaikan. Termasuk baik dari form Excel-nya buku KPM, aplikasi HDW maupun yang ada di OnSpam. Karena terus terang aja kalau kita masih bertahan dengan 5 layanan, rasanya sudah tidak umum lagi Kang Iman. Ya. Sampai hari ini saya masih menunggu itu perubahan EHDW menjadi 7 layanan, kemudian form Excel-nya. Terus terang sampai hari ini saya belum berani lagi memberikan pelatihan peningkatan kapasitas KPM karena terkendala dengan itu. Kalau masih kita paksakan melatih dengan 5 layanan, rasanya sudah tidak umum. Karena layanannya sudah naik menjadi 7 menurut Perpres 72. Bahkan pernah juga kita di Kabupaten Tuban itu ketika kita mengajukan pencairan dana desa tahap 3 yang mensyaratkan laporan stunting, itu scorecard menjadi tidak diakui. Karena apa? Karena yang diminta itu hard copy-nya harus selaras sesuai dengan PMK 222 ya waktu itu ya Kang Iman ya. Ya, sehingga akhirnya kita di Kabupaten Tuban sepakat bahwa terkait dengan laporan stunting yang kita gunakan untuk pengajuan pencairan dana desa tahap 3 adalah berbasis OnSpam seperti itu. Iya. Ada permintaan dari Dinas PMD waktu itu harus selaras, formnya aja nggak boleh beda. Dan di scorecard itu kan ada yang jorok, ada yang coba berapa kolom. Semua harus selaras mengikuti apa yang seperti yang ada di PMK itu. Akhirnya kita sepakat di Kabupaten Tuban bahwa yang kita kaji, kita bikin pijakan untuk laporan konvergensi pencegahan stunting adalah kita selaraskan apa yang ada di OnSpam. Jadi itu Kang Iman, terus terang saja kita berbagi sharing-sharing pengalaman dengan teman-teman TAPE maupun PDPLD se-Indonesia maupun KPM, luar biasa Bu Jender ini luar biasa sekali. Kemudian tolong barangkali melalui forum-forum ini maupun forum-forum yang lainnya kita mendorong bagaimana agar EHDW itu pun juga harus menyesuaikan dengan layanannya yang ada di Perpres 72. Kemudian yang buku KPM, buku saku KPM yang Excel ini pun juga harus menyelaraskan dengan 7 layanan yang ada di Perpres 72.
Itu permintaan kami, sehingga kita itu ketika memberi peningkatan kapasitas pada KPM di hari-hari berikutnya, itu kita sudah tidak terkendala di, oh ini gak diakui karena masih 5 layanan. Nah, seperti itu. Oke, makasih Kak Iman. Itu aja dari kami. Mohon maaf bila ada salah kilap. Salam kenal semua dengan saya, Agus, TAPM Kabupaten Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Memang nanti hasil ini pun akan kami serahkan ke jajaran di Kemendes yang di atas gitu ya. Mungkin ke ke Kabadan yang mengurusi ya hal ini gitu ya. Karena kami hanya ingin mari kita menguatkan dan tidak ada hal lain bahwa kita adalah seluruh warga Kepon Desa atau seluruh warga TPP di Indonesia adalah kita sukseskan apa yang menjadi ketentuan di Perpres 72 tahun 2001 itu ada 7 paket layanan. Dan apa yang disampaikan oleh Bu Dender, kami semata-mata adalah ingin sama-sama seberapa besar sih hal yang kami sampaikan itu. Satu adalah bentuk mengedukasi diri, yang kedua adalah saling kita mengedukasi. Ternyata apa yang selama ini sesuai dengan di Omspan itu kita ikuti, ternyata setelah adanya Perpres tahun 72 tahun 2001 ternyata kita harus menyesuaikan isi dari perintah Presiden tersebut dalam percepatan penurunan stunting. Sebelum kami akhiri, kami persilakan Bu Jender Rinata untuk closing up, juga untuk bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Agus. Kami persilakan Bu Jender. Iya, terima kasih Pak Iman. Juga terima kasih kepada Pak Agus, terus tadi ada Pak Muhlis, ada Bu Yuyun, segala ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hanya sekedar memberikan mungkin sedikit berbagi ilmu tentang pembuatan laporan konvergensi stunting versi saya. Jadi makanya di depan sudah saya sebutkan versi KPM Purwosari. Karena itu memang saya harus banyak modif sendiri supaya saya bisa terbantukan dengan memasukkan data, menginput. Betul tadi seperti Pak Agus bilang bahwa kita tidak hanya cuma meminta data, jadi memang yang saya lakukan untuk mendapatkan data itu memang saya harus mendatangi langsung ke kegiatan posyandu yang bersangkutan. Karena di sini juga saya selain KPM juga merasakan sendiri sebagai kader tim pendamping keluarga TPK itu memang, jadi sekarang justru malah jadi merasakan bagaimana melihat kondisi realnya balita kita, ibu hamil, calon pengantin itu yang ada di lapangan. Terima kasih untuk masukannya dari Pak Agus. Mungkin Pak Iman tadi banyak masukannya yang tentang perubahannya itu ya Pak Iman, dari 5 paket layanan jadi 7, itu nanti bisa disosialisasikan juga ke teman-teman KPM di Baturaden itu, supaya nanti saya juga bisa coba mengedit lagi itu rumusnya dari yang harusnya pemeriksaan 4 kali jadi 6 kali gitu ya. Mungkin itu. Jadi saya mohon maaf apabila mungkin banyak kekurangan, banyak salah kata, kehilafan yang saya berikan pada malam hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf. Ya. Terima kasih Bu Jender Rinata. Saya sangat bersyukur sekali gitu. Ternyata di sini udah ada sekitar tadi maksudnya ada 140 partisipan dan ini bertahan sampai 138. Ini luar biasa karena bagaimanapun kita adalah berangkat dalam ritme yang sama gitu ya. Dan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Rina, saya sebagai pendamping siap untuk memberikan hal itu. Dan ya, kali lagi saya ucapkan terima kasih pada seluruh warga Kepon Desa bahwa inilah wajah kader pembangunan manusia dari Ibu Jender Rinata sebagai KPM Desa Purwosari, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, mengimprovisasi bagaimana sebuah laporan konvergensi stunting berbasis Excel di mana outputnya
itu sama persis seperti yang dilaporan di Ombudsman ataupun di HDW. Dan hal inilah yang menginspirasi kami. Kenapa tidak hal ini kita bagi? Saya yakin teman-teman di seluruh Nusantara semuanya sama-sama ingin satu komitmen. Ayo kita turunkan stunting. Semuanya itu ada caranya dan ada jalan yang terbaik menurut sesuai ketentuan. Kami seluruh warga di KPN Desa mengucapkan terima kasih Ibu Jarinanda. Saya ucapkan selamat malam, salam Kepoin Desa, bedah tuntas urusan desa. Terima kasih. Ya.